Selamat malam teman-teman, Shalom. Selamat jumpa lagi dengan saya Yudo dan teman saya. Saya Roma. Ya, kita jumpa lagi di IG Live PA Online bareng seri Alkitab. Yeay. Ya, kita hari ini hari Senin 18 November 2024. Kita masih masuk dalam tema Oktober ya, yaitu Thanksgiving. November, sorry. Oke. Ya, tidak terasa ya, November bahkan hampir usai nih. Minggu depan kita udah selesai. Dan sebentar lagi juga kita akan menjelang Natal. Dan masih di tema November kita akan mengupas tentang Thanksgiving atau mengucap syukur. Dan bukan kebetulan sih, tapi malam hari ini spesial karena temanya dari 1 Tesalonika pasal 5. Ini ayat yang terkenal teman-teman. Iya, betul banget. Ini sering diulik ya sebenarnya ya. Iya, karena pendek ayatnya. Iya, betul. Tapi kita akan melihat dari satu pasal ya, Karom ya. Atau satu bagian. Iya. Nah, malam hari ini kita nggak cuma berdua saja, tapi kita sembari menunggu Nata dan Elan, kami sekali lagi mengundang teman-teman untuk bisa mengirimkan link Instagram Live-nya ke teman-teman lain supaya lebih banyak juga ya yang ikut join malam ini. Iya, karena di sini nanti kita nggak cuma berdua aja atau berempat sama guestnya, tapi juga dengan teman-teman kita bisa saling tukar nih pendalaman Alkitabnya. Maksudnya dapat apa bagi berkah gitu, supaya kita juga sama-sama bertumbuh dalam firman Tuhan gitu ya. Oke, kita mau kenalan dulu nih dengan kedua tamu kita. Mungkin dimulai dari Elan dulu deh, silakan. Shalom, nama aku Elan. Aslinya saya Malang, tapi sekarang domisilinya Solo, bekerja di Solo. Ya, itu. Thank you. Oke. Ya, silakan Nata. Oke, halo semua. Nama aku sebenarnya hampir mirip ya. Nama aku Ella, tapi dipanggilnya Nata aja. Dan aslinya orang Malang, tapi sekarang lagi kerja di Manado. Oke, ya sama-sama orang Manado yang sedang pergi ke tempat lainnya. Oke, ya salam kenal untuk teman-teman keduanya. Dan kami menginfokan ya bahwa hari ini kita ada di dalam acara Alkitab. Ini satu pendalaman Alkitab yang kita buka untuk menggali pasal-pasal yang terkenal yang ada di Alkitab kita. Makanya sering kita sebut sebagai Alkitab. Alkitab yang top. Ya. Dan di dalam Alkitab ini juga kita memakai satu metode dalam penggalian studi Alkitab kita. Namanya itu metode SABDA. Yaitu simak, analisa, belajar, doa atau diskusi, dan juga aplikasi. Nah, kita ngelihat ini metode yang full circle ya. Yang dari membaca, tapi juga nanti akan berakhir pada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah teman-teman nanti bisa pelajari sendiri, linknya sudah dibagikan juga di kolom komentar ya. Nah, kita akan segera mulai untuk acara kita malam hari ini. Kita akan buka dalam langkah yang 0 dulu, langkah sebelum kita mulai SABDA akan dibuka oleh Kak Yudo. Oke, mari teman-teman kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh berkumpul di tempatnya masing-masing. Kami menggunakan teknologi yang Tuhan beri untuk belajar Alkitab bersama-sama. Tuhan tolong supaya setiap peralatan yang kami pakai boleh berjalan dengan baik, dan supaya kami semua bisa belajar di firman Tuhan bersama-sama dan juga bertumbuh dalam firman-Mu. Tuhan berkati untuk Nata dan juga untuk Elan, juga kami sebagai host, juga teman-teman yang ikut semua. Kiranya Tuhan Engkau berkati kami masing-masing dalam pengalaman hari ini. Terpuji nama Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Amin. Oke. Nah, kita akan overview dulu sebelum kita menggali ayat per ayat dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 22 ini ya. Nah, kita akan lihat dulu tentang konteks 1 Tesalonika. Teman-teman yang di rumah, mungkin teman-teman sudah pernah belajar tentang surat 1 Tesalonika. Jadi surat 1 Tesalonika ini adalah bisa dikatakan surat pertamanya Paulus gitu ya. Kok bisa surat pertama padahal dalam kanon itu Roma gitu ya. Ya, memang kalau dalam kanon itu suratnya adalah Roma, tetapi untuk penulisan pertama atau paling awal yang ditulis Paulus ketika dia mendirikan banyak gereja adalah 1 Tesalonika, dan itu ditulis tahun sekitar 50 atau sampai 51. Dan kota Tesalonika adalah satu kota yang cukup besar karena ini menjadi ibu kota dari pelabuhan yang cukup terkemuka di Makedonia saat itu gitu ya. Dan disitulah Paulus mendirikan gerejanya menjadi perintis utama, di mana ada orang-orang Yahudi dan non-Yahudi di sana. Paulus mendirikan gereja ini tidak lama sih sebenarnya, makanya sebenarnya info-info atau tema-tema doktrin yang penting disampaikan itu mungkin belum terlalu banyak karena mereka harus segera pergi ketika ada permusuhan yang terjadi antara orang-orang Yahudi
yang tidak menerima pengajaran Paulus saat itu. Iya, dan waktu Paulus menuliskan surat ini, dia ingin supaya jemaat itu terdorong imannya. Karena tadi dibilang ke Roma, dia pergi terburu-buru itu ya dari dari pelayanannya karena ada permusuhan, maka dia pergi. Tapi dia pengen supaya jemaat di Tesalonika ini tetap bertumbuh, makanya dia menuliskan surat ini untuk menolong mereka untuk menghadapi penganiayaan, kemudian hidup sebagai orang Kristen, kemudian menjawab berbagai pertanyaan mereka tentang kedatangan Tuhan, dan juga untuk menegur orang-orang yang tidak hidup dengan tertib, dan juga menjawab pertanyaan mereka tentang orang-orang yang sudah meninggal. Nah, pasal yang kita akan bahas malam ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama tentang kedatangan hari Tuhan ayat 1-11, kemudian yang akan kita gali adalah tentang nasihat untuk kehidupan Kristen. Iya, jadi pasal 5 ini juga cukup berkaitan dengan pasal-pasal sebelumnya, karena kita lihat nanti di pasal 5 ini meskipun nggak semua bagian kita bahas di dalam satu pasal ya, kita akan fokus dari ayat 12 sampai ayat 22, tetapi dari sini nanti kita bisa melihat ada bagaimana Paulus di sana menjelaskan tentang hari Tuhan yang akan datang, terus bagaimana kehidupan kita sebagai umat yang terang dikatakan, dan juga satu peringatan kita untuk tetap waspada di dalam iman dan mengenakan baju jirah yang berketopongkan keselamatan, dan nanti ada bagian-bagian praktis ya, yang ini yang akan kita gali bersama, dan juga doa sebagai penutup dari surat Paulus kepada orang-orang di Tesalonika itu. Nah, kita akan lihat bagian yang pertama dulu, yaitu langkah simak. Tapi sebelum sampai ke sana, kita akan baca dulu ya bersama-sama untuk ayatnya, nanti diwakili oleh Nata dan juga Elan. Untuk 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 22, temanya mengucap syukurlah. Nanti Nata bisa baca ayat 12 sampai ayat 16. Nanti Elan lanjut ayat 17 sampai ayat 22. Silakan dari Nata dulu. Oke. Ayat 12, kami meminta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Oke. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Pujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Amin. Ya, demikian jauh ya pembacaan kita dari ayat 12 sampai 22. Kita akan lihat dulu dari langkah pertama, yaitu langkah simak. Langkah simak ini dari SABD adalah membaca dengan teliti melalui ayat per ayat yang sudah kita baca bersama ya. Oke, kita akan mulai dari Elan dulu. Menurut Paulus, orang-orang seperti apa yang harus dihormati oleh jemaat dan bagaimana cara menghormati mereka? Ini bisa dilihat dari ayat 12 dan sampai ayat 13. Silakan. Orang-orang seperti apa yang harus dihormati oleh jemaat, yaitu kalau di pasal ayat 12 dan 13 itu yang menghormati, lalu yang memimpin dan yang menegur kamu dalam Tuhan. Ya, setiap orang dipilih di dalam kehidupan kita untuk memimpin kita, untuk menegur kita, supaya kita enggak berjalan di jalan yang salah itu di ayat 12. Lalu kita harus menghormati dan menghargai apa yang mereka kerjakan, serta hidup damai dengan mereka. Oke, ya jadi ada dua bagian di sini dari 12 sampai 13 ya. 3 hal tadi terkait bagaimana yang harus dihormati ya, yaitu yang sudah bekerja keras di antara mereka, yang bahkan memimpin mereka di dalam Tuhan, dan mereka bukan hanya memimpin, tetapi mereka juga menegur. Kalau ada yang salah memang harus ditegur gitu ya, dan itulah
tugas seorang yang memimpin mereka, dan yang harus dilakukan yaitu menghormati dan menghargai serta hidup dalam damai. Jangan memusuhi mereka ya, usahakanlah hidup dengan damai. Iya, di cara menghormati mereka ini sungguh-sungguh menjunjung gitu ya. Mereka menghormati sungguh-sungguh dan juga menghargai otoritas mereka gitu, otoritas para pemimpin ini. Kemudian jadi juga cara menghormati mereka juga bisa dengan hiduplah selalu dalam damai dengan seorang dengan yang lain. Berarti nggak hanya dengan para pemimpin itu juga, tapi juga antar anggota jemaat juga mereka harus hidup dalam damai. Ya. Kayak lihat orang tua dengan anak-anaknya ya. Yeah. Orang tua senang kalau anak-anaknya itu akur gitu ya. Iya, benar sekali ya. Jadi ini satu peringatan dari Paulus kepada jemaat supaya relasi yang sudah dibangun itu dijaga nih ketat-ketat gitu ya di dalam kehidupan sebagai pengikut Kristus. Nah, teman-teman di rumah juga bisa saling mengikuti nanti untuk obrolan dan juga penggalian ini dan bisa menuliskan komentar atau tanggapan. Bahkan mungkin pertanyaan yang bingung, pertanyaan yang ingin ditanyakan sehubungan dengan ayat yang sedang kita gali ya. Oke, di bagian berikutnya dari ayat 14, sebaliknya terhadap orang-orang yang hidupnya tidak tertib, yang tawar hati dan yang lemah, apa yang harus dilakukan oleh jemaat? Silakan, Nata. Ya. Dari ayat 14 dibilang kami juga menasihati kamu supaya menegur mereka yang tidak tertib, terus juga menghibur mereka yang tawar hati, lalu juga menolong mereka yang lemah, sabar terhadap semua orang. Dan bahkan ini temuan yang aku dapat itu ya, kalau yang tadi kita baca dari TB1, kalau dari TB2 itu ayat 14 itu dibilang kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang tidak mau bekerja. Nah, mungkin konteks di Tesalonika ini kan jemaat ya tadi ya. Mungkin di dalam pelayanan, mereka yang bekerja di dalam pelayanan itu, maka Paulus menasihatkan kembali untuk saling menegur, untuk saling menghibur, belalas, saling sabar, untuk kesatuan jemaat di situ. Amin. Ya, untuk sekali lagi untuk kesatuan jemaat ya. Di beberapa versi yang lain disebutkan bahwa tegur mereka itu yang tidak tertib itu artinya mereka bermalas-malasan. Tadi memang agak mirip juga ya. Jadi ada di antara mereka mungkin saat itu yang hidupnya harusnya rajin gitu ya, tetapi mereka hidup di dalam malas-malasan. Terus yang kata tawar hati itu juga di beberapa versi seperti ayat itu yang takut, yang berkecil hati ya, kalau di ayat itu berkecil hati, dan di beberapa versi lain juga yang tolonglah yang lemah kayak gitu ya. Jadi diharapkan memang saling jemaat itu juga saling membantu dan saling menghibur dan penuh dengan kesabaran. Iya, ini sesuai juga dengan konteks tadi ya. Konteksnya itu di tengah-tengah masyarakat yang menolak kekristenan gitu, yang menganiaya mereka bahkan. Jadi untuk menolong orang yang lemah, mungkin lemah iman juga bisa ya. Jadi bukan hanya secara fisik gitu, tapi juga menolong teman-teman yang karena penganiayaan, karena tekanan itu juga harus ditolong imannya. Dan harus sabar juga terhadap semua orang. Jadi ada 4 hal ya yang di dalam ayat 14 ini. Iya, ini satu wujud kalau sesama di dalam tubuh Kristus itu saling mengasihi ya. Jadi ketika memberikan teguran, memberikan hal-hal yang penting bagi mereka, itu didasari oleh kasih, bukan karena tidak suka atau bukan karena memang ingin menjatuhkan dan lain sebagainya ya, tapi dasarnya adalah karena kasih Kristus yang diam di antara jemaat gitu. Nah, di ayat 15 bagaimana dalam hubungan dengan jemaat lain atau tidak, atau dengan semua orang, apa yang harus dilakukan dari ayat 15 ini? Silakan, Elan. Ya, kalau dari ayat 15 itu disebutkan bahwa kita mengusahakan senantiasa melakukan yang baik gitu. Terus kalau di ayat 15 ini saya baca, jangan ada orang yang belajar dengan jahat. Ya, kita melakukan yang baik, terus kita nggak melakukan yang jahat. Lalu pada bagian terakhir itu terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Itu kita nggak pilih-pilih mana yang baik, mana yang jahat, mana yang untuk anggota yang ini aja yang aku baik, enggak. Tapi semua anggota jemaat kita harus baik. Iya. Iya. Ayat ini juga yang di terakhir tuh juga tadi waktu baca tuh yang melakukan yang baik di antaramu dan untuk semua orang, itu yang di ayat ya. Jadi nggak hanya untuk orang yang percaya juga dalam lingkungan jemaat, tapi juga untuk orang luar. Jadi ini bukan hanya ini ya,
bukan hanya untuk kalangan sendiri gitu, tapi juga untuk orang lain juga bisa melihat kehidupan Kristen kita. Iya, kalau dilihat konteksnya memang cukup agak sulit untuk melakukan ini karena saat itu mereka juga diperhadapkan dengan konteks penganiayaan yang terjadi atau mungkin di antara golongan-golongan Yahudi yang tidak menyukai mereka. Tetapi Paulus di sini menasihatkan, oh kalau mereka tidak suka kamu, kamu jangan suka mereka gitu ya. Tapi malah sebaliknya gitu ya. Ini tadi ya aspek dari kasih ini untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini ayat ini kayaknya pernah dipakai oleh Yesus ya. Ketika Yesus juga menyampaikan bagian ini kepada murid-muridnya ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan gitu ya. Jadi tetap melakukan hal yang baik meskipun orang lain tidak melakukan hal yang sesuatu yang menurut kita baik gitu ya. Tapi jangan membalas kejahatan atau balas dendam mungkin ke orang lain yang tidak menyukai itu. Oke, nah di bagian berikutnya sebutkan 3 tindakan aktif yang Paulus nasihatkan untuk selalu dilakukan oleh jemaat saat itu ya, dari ayat 16 sampai ayat 18. Silakan Nata. Oke. Ini ayat yang pasti semua udah sering baca gitu ya. Bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur. Gitu sih. Dari 3 ini yang ditekankan dengan ayat yang dengan kata yang sangat singkat tapi sangat menohok gitu ya. Bersukacita, tetap berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Iya. Oke. Nah kira-kira menurut kamu kenapa tiga tindakan aktif ini itu harus dilakukan oleh jemaat? Ya, menurut aku ya, ini Paulus itu what a great leader ya. Di tengah banyaknya tekanan dari luar gitu dengan konteks jemaat di sana, tapi tetap ayo kita bersukacita, ayo kita tetap berdoa, ayo kita tetap mengucap syukur, karena kembali lagi di ayat selanjutnya itu yang dikehendaki Allah, benar-benar Christ centered, dibawa lagi untuk datang ke Kristus, apa yang Kristus mau bukan Paulus mau gitu. Wow. Oke, jadi ini apa namanya nasihat Paulus yang sangat-sangat imperatif, tapi juga kayak tadi Nata bilang ini satu hal yang menohok juga gitu ya, keadaannya sulit, keadaannya gak gampang gitu, tapi Paulus mengajar mereka untuk terus bersukacitalah senantiasa setiap waktu, kemudian tetaplah berdoa, apa namanya itu juga kan, tapi tetap berdoa dalam segala apa namanya setiap waktu juga, kemudian mengucap syukur dalam segala hal. Ini ngomongin tentang situasi gitu ya, situasi yang sulit, waktu yang sulit. 3 hal ini harus diingat oleh jemaat supaya apa? Nanti kita akan bahas lagi di bawah. Iya, jadi apa yang Allah mau, yang dikehendaki dalam jemaat itu juga memang yang Paulus mau ya, karena Paulus mengerjakan apa yang Allah mau. Ya, tadi saya ralat sedikit ya, karena Paulus juga mengerjakan apa yang Allah mau di dalam kehidupan jemaat gitu ya, untuk melakukan 3 tindakan aktif yang dinasihatkan kepada jemaat di Tesalonika. Oke, apa nih nasihat Paulus hubungan dengan Roh Kudus untuk dan nubuat-nubuat kalau dilihat dari ayat 19 sampai ayat 21. Silakan Elan. Ya, di ayat 19 itu disebutkan bahwa pertama janganlah padamkan roh, lalu janganlah menganggap rendah nubuat-nubuat, dan ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik itu. Ya, kalau dari 3 ayat itu kita jangan memadamkan roh, jangan menghentikan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, lalu jangan memandang rendah nubuat-nubuat, tetapi kita harus menguji semuanya itu dan tetap melakukan hal yang baik. Tetap melakukan hal yang baik gitu ya. Jadi sekali lagi tetap patokannya kepada Roh Kudus yang sudah berdiam ya, Roh Kudus yang senantiasa ada, yang menegur, yang mengingatkan gitu ya. Jadi kita tidak berjalan sendiri karena ada Roh Kudus yang memimpin hidup kita, dan itu yang ditekankan juga oleh Paulus. Nah, ini ada 2 tanggapan nih dari teman-teman di rumah yang sudah mengikuti. Saya bacakan dulu dari Kak Gotes. Kadang sulit berbuat baik kepada orang yang sudah jahat kepada kita. Iya, memang sulit, tapi bukan berarti nggak bisa. Walaupun pasti ada tantangan dan pergumulan untuk menghadapi dan juga untuk tuntas di dalam hal itu ya. Oke. Juga nih ada tadi juga bilang jika dalam keadaan apapun kita bisa bersukacita, kita dapat berdoa dengan hati yang benar,
dan menolong kita bersyukur senantiasa, dan hati yang bersyukur akan membuat kita bersukacita selalu. Amin. Amin. Ya, tadi ingat juga waktu apa namanya yang terakhir, ujilah segala sesuatu. Jadi tadi aku sempat baca gitu. Dari Tesalonika, Paulus pergi ke Berea. Di Berea ada apa kira-kira ke rumah? Iya, di Berea, di mana orang-orang Berea itu sudah menguji dulu firman Ya, Tuhan yang betul disampaikan sekali. oleh Paulus. Jadi mereka tidak serta-merta menelan gitu apa yang disampaikan oleh Paulus, tapi mereka menguji dulu, mereka membaca dulu kitab suci apakah benar yang dikatakan Paulus. Jadi ini satu apa namanya satu hal yang menarik gitu ketika menggali ini. Ternyata Paulus juga memberikan nasihat berdasarkan apa yang dilakukan oleh jemaat yang lain. Gitu sih. Iya, oke. Ya, memang penting segala sesuatu itu harus diuji dulu ya, jangan asal mentah-mentah diterima. Wah, taunya itu bukan hal yang dari Allah ya. Oke, sebutkan 2 hal yang harus dilakukan jemaat terhadap kejahatan. Dilihat dari ayat 22 ini. Silakan, Nata. Menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Jadi emang benar-benar Paulus minta, udahlah jangan coba-coba gitu ya. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jangan icip-icip kejahatan, jangan icip-icip dosa. Itu sih. Iya ya, jangan icip-icip ya. Yang ditekankan cuma satu hal sih di sini ya. Jauhkan diri dari segala kejahatan, jenis kejahatan. Berarti berbagai tipe kejahatan ini mungkin ada, dan itu harus bukan satu kejahatan tapi kejahatan yang lain bisa gitu, tapi sama sekali jangan dilakukan, baik itu yang terlihat jelas ataupun mungkin yang tersembunyi, karena seringkali mungkin yang terlihat jelas nanti orang ketahui aku jahat gitu ya, tapi di belakang layar dia lakukan kejahatan yang mungkin nggak kelihatan orang, tapi sekali lagi Allah kan tahu itu ya, itu kejahatan atau tidak yang kita lakukan itu. Oke, nah kita akan lihat lagi ya di bagian berikutnya dari bagian analisa. Kita sudah coba gali dan simak ayat-ayatnya. Sekarang kita coba analisa atau teliti lebih dalam ya. Apa artinya mengucap syukur dalam segala hal dalam konteks kehidupan jemaat Tesalonika? Silakan dari Elan. Ya, kalau semisal mengucap syukur dalam segala hal terkait konteks yang dalam kehidupan jemaat Tesalonika itu mungkin merupakan penghiburan ya bagi bagi jemaat Tesalonika, karena mereka itu waktu surat Paulus ini mereka tersiksa karena imannya gitu. Jadi mereka tidak bisa beribadah secara bebas. Nah, dengan cara mengucap syukur kepada Tuhan ini merupakan penghiburan bagi mereka supaya mereka tetap kuat. Ya. Oke, adakah tambahan dari Kak Nata? Ya, kalau dari aku nambahin sih, bersyukur banget pas baca ini, benar-benar di ayat 18 sih yang jadi insight gitu ya. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Paulus tuh kayak bener-bener jemaat Tesalonika tuh back to Christ again gitu, kembali lagi ke Tuhan motivasinya, sehingga dalam mengucap syukur pun tuh bukan mengucap syukur dengan keadaan, dengan situasi yang terjadi, mungkin dengan keuntungan-keuntungan yang didapat, tapi benar-benar mengucap syukurnya karena Kristus gitu, karena Kristus di dalam mereka. Dan itu sih yang aku lihat, Paulus tuh ingin ucapan syukur itu bukan karena eksternal di luar, tapi memang benar-benar dalam diri setiap jemaat. Dan bahkan disebutkan bagi kamu, itu personal, kayak kita bilang bagi kamu loh, bukan bagi kalian, bukan gitu, tapi benar bagi kamu. Berarti memang Tuhan itu punya maksud untuk setiap personal dalam jemaat gitu. Itu sih dari aku. Oke. Nah ada satu tanggapan nih dari Nehemia Chris. Jika melihat dari kondisi jemaat pada waktu itu, kondisi sangatlah tidak mendukung untuk tetap bersuka cita, berdoa, bahkan bersyukur. Tapi Paulus terus memberikan suntukan semangat melalui surat suntikan. Tipe ya, suntikan semangat gitu ya. Ya, jadi setuju dengan Nata ataupun Elan ataupun Nehe yang sudah menanggapi juga ya.
untuk diperhadapkan dengan mengucap syukur setiap waktu dalam kondisi mereka yang saat itu teraniaya, agak-agak sulit mungkin ya. Mereka udah mungkin harusnya fokus ke keadaan mereka yang saat itu menggetarkan jiwa, yang tidak tahu kapan akan mati karena kondisi sangat tidak baik. Tetapi Paulus tetap mendorong mereka untuk bersyukur ya, mengingat bahwa dalam penderitaan pun ternyata itu bukan hal yang sia-sia ketika mereka bersyukur, tetapi itu pun ada di dalam rencana Allah untuk membentuk mereka, untuk membuat mereka semakin berharap kepada Allah, bahwa Allah satu-satunya yang berdaulat gitu ya, Allah satu-satunya yang mengkehendaki segala sesuatu, termasuk dalam penderitaan pun diajak untuk ikut bersyukur. Iya, dengan bersyukur juga tadi dibilang ada orang-orang yang tawar hati, kemungkinan mereka tuh ciut ketika mengalami penganiayaan atau mungkin mereka hendak meninggalkan iman gitu. Tapi dengan bersyukur jadi kesaksian bagi teman kita ya atau teman jemaat itu yang sedang tawar hati itu untuk dia kembali bersemangat, dia kembali kepada Tuhan yang kayak tadi teman-teman bilang berdaulat, bahkan dalam setiap penderitaan pun Tuhan mengizinkan itu. Jadi katanya kata-kata apa namanya sebab itu yang dikehendaki Allah bagi kamu itu benar-benar satu menunjukkan kedaulatan Tuhan gitu di situ ya. Ada peristiwa yang dalam kedaulatan Tuhan, tapi orang percaya dalam keadaan itu harus mengucap syukur karena Tuhan apa namanya tetap berdaulat dalam keadaan seperti itu. Dan itu juga apa namanya tidak menolong orang untuk tidak menjadi pahit gitu ya, tidak menjadi pahit sebagai orang Kristen, tidak menjadi pahit dalam penganiayaan, karena ketika mereka menjadi pahit, mereka meninggalkan Kristus atau meninggalkan jemaat, itu juga akan menjadi suatu hal yang juga berbahaya bagi jiwa mereka pada saat itu. Itu sih. Iya. Jadi mengucap syukur dalam keadaan baik itu biasa, tapi mengucap syukur dalam keadaan yang tidak baik pun itu yang lebih luar biasa, dan itulah yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan umat percaya termasuk kita saat ini ya. Nah, mengapa Paulus melarang jemaat untuk memadamkan roh? Apa nih pentingnya roh dalam kehidupan berjemaat? Saat itu ya, saat itu. Silakan dari Elan. Dari Nata. Nata, silakan. Dari aku ya, janganlah padamkan roh. Ini jadi roh adalah Tuhan gitu ya, yang ada dalam diri kita, dan itulah yang menggerakkan setiap kita untuk bisa percaya sama Tuhan, bisa beriman kepada Tuhan, dan di sini benar-benar Paulus bilang jangan padamkan roh itu gitu. Semangat api menyala-nyala dalam pekerjaan Roh Kudus. Karena kalau udah kita memadamkan roh itu, udah nggak ada yang bisa menolong kita gitu, karena kita nggak mampu sebagai manusia. Bahkan di Yohanes 14 ayat 16 ya, itu dibilang Roh Kudus adalah penolong. Terus juga di Yohanes 16 ayat 13 dibilang juga Roh Kudus itu pengajar dan pengingat yang ada dalam diri kita, dan ya kita nggak akan bisa berjalan sendiri tanpa Roh Kudus. Dan begitupun dalam jemaat, dan tidak akan ada kesatuan dalam jemaat kalau nggak ada Roh Kudus. Iya. Betul sekali. Jadi kalau tadi roh itu sebagai penolong, sebagai pengingat segala perkataan Tuhan Yesus gitu ya, dan juga sebagai pengajar gitu. Kalau itu kita memadamkan roh berarti kira-kira kayak tidak mau taat gitu kali ya. Tidak mau taat, tidak mau tunduk pada perintah roh atau keinginan roh, tapi hidup mulai dengan keinginan daging. Keinginan daging bukan hanya untuk kalau orang selalu ekstrimnya ya, untuk berpesta pora, untuk mengikuti hawa nafsu, tapi juga dalam keadaan terjepit ini mungkin mengikuti daging itu untuk lari dari keadaan, atau mungkin kayak tadi kita sempat bahas orang-orang yang pahit atau putus asa itu mengikuti kedagingan mereka, itu mengikuti hal-hal yang bukan dari kehendak roh gitu ya. Kehendak roh adalah tadi bersukacita senantiasa, tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Nah kalau kayak kita madamkan roh, berarti kan dia pernah menyala-nyala gitu. Madamkan roh berarti juga kita menghilangkan tuntunan kehidupan kita gitu. Jadi kita nggak punya, atau mereka itu nggak punya kekuatan lagi untuk menghadapi penganiayaan gitu. Iya. Oke. Nah, Ella ada tambahan dulu tentang bagian ini. Oke. Kalau semisal kita memadamkan roh, Roh Kudus nggak bisa lagi memberikan karunia-karunia roh, seperti berhikmat atau mungkin mengingatkan sekitar kita. Kalau tadi kan menegur ya, mungkin karunia-karunia yang lain
nubuat mungkin. Nah, kalau semisal udah mematikan karunia roh itu berarti kita nggak bisa menyalurkan apa ya, buah-buah roh yang apa, yang merupakan hasil dari karunia roh yang Tuhan beri gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke. Nah, ini kita baca dulu. Ada tanggapan juga dari Nehemia ya. Masih tadi terkait bersyukur. Bersyukur Yohania Eucharisto adalah kata kerja aktif. Jadi bersyukur juga harus disertai dengan aksi nyata yang benar-benar menunjukkan bukti rasa syukur itu. Dari Kak Jenny, sikap yang sangat baik, penuh sukacita, merasakan kepenuhan, berterima kasih. Nah, ini mungkin bentuk lain ya. Bentuk dari bersyukur ya. Ucapan syukur yang dibagikan oleh Kak Jenny. Oke, terima kasih ya. Jadi sekali lagi ya, di sini diingatkan kita untuk tidak, bukan hanya kita, tapi dalam konteks jemaat saat itu ya, dilarang gitu ya untuk memadamkan roh, karena sekali lagi Roh Kudus sudah berdiam gitu ya dalam diri mereka. Apalagi kita lihat di zaman gereja waktu itu sangat hype, Roh Kudus itu sangat berapi, apa ya, istilahnya sangat berdiam di antara banyak generasi gereja saat itu ketika Pentakosta yang diterima oleh para murid dan juga seluruh orang yang percaya di zaman itu. Dan dengan lahirnya gereja, Roh Kudus apa ya, hadir di dalam gereja untuk berdiam, mendiami, dan akan menolong gereja atau umat Tuhan untuk bergerak aktif melakukan tindakan-tindakan yang seturut dengan kehendak Allah gitu. Makanya otomatis Paulus melarang untuk jangan memadamkan roh, karena roh itu senantiasa aktif untuk menyalakan gitu ya, untuk memberi kehidupan, untuk menolong jemaat hidup sebagai apa ya, anak-anak Allah yang menggenapi karunia-karunia itu tadi ya, melakukan karunia-karunia dalam kehidupan jemaat gitu ya. Oke, nah kita lihat di bagian belajar, di bagian kesimpulan ini dari simak dan juga analisa kita. Dari semua nasihat Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 22, simpulkanlah hal-hal apa saja yang harus dilakukan jemaat dan hal apa saja yang tidak boleh dilakukan jemaat. Silakan dari Elan. Ya, mungkin kalau dari aku pertama itu menghormati orang yang memimpin dan menyatakan kesalahan kita. Gitu. Terus serta hidup damai dengan mereka. Lalu saya melihat itu di situ ada apa ya, langkah pemuritan ya. Kita juga harus menegur yang tidak tertib, menolong yang lemah, menghibur, menguatkan yang berkecil hati gitu. Terus tadi itu berusaha untuk melakukan apa yang baik. Terus banyak ya, ini tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu ini ya, saya catat ya, saya baca satu-satu Kak. Lalu berdoa secara terus-menerus, mengucap syukur dalam segala hal, jangan padamkan roh tadi. Jangan padamkan roh, jangan memandang rendah nubuat-nubuatan, tetapi kita harus menguji itu semua, tetap melakukan hal yang baik dan menjauhkan diri dari yang jahat. Jadi ada berapa nih Lan totalnya Lan? 1 bentar itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Kak. Oke, ada 12 nasihat ya yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan apa saja. Yang tidak boleh, jangan memandang rendah nubuatan. Terus jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Terus jangan padamkan roh. Menjauhkan diri dari yang jahat. Berarti kita nggak boleh mendekatkan diri dari yang jahat. Oke, sudah? Sudah. Oke, nah dari Nata sendiri ada nggak yang disebutkan Elan yang belum masuk menurut kamu di situ? Kalau dari aku mungkin tambahan aja kali ya. Kalau misalnya Paulus bilang di awal, tegurlah mereka yang tidak tertib atau tidak mau bekerja, berarti jemaat itu sendiri harus tertib dan harus mau bekerja gitu. Gimana mau negur yang lain kalau dirinya sendiri tidak gitu. Terus hiburlah mereka yang tawar hati. Bagaimana mau menghibur kalau jemaat sendiri tidak masih tawar hati. Maka dibilang ya jangan tawar hati gitu. Supaya kamu bisa menghibur mereka yang tawar hati gitu. Jadi waktu baca ini jadi keinget itu sih, start from
jemaatnya sendiri gitu sebelum akhirnya menegur yang lain. Oke. Ya, betul sekali ya. Tadi ada 12 untuk do, ada 3 untuk don'ts gitu. Jadi kayaknya kebanyakan untuk hormatilah, hiduplah, tegurlah, hiburlah gitu. Jadi lah itu. Jadi hal-hal yang harus dilakukan oleh jemaat ya. Tadi kayak Nata bilang sih, aku setuju banget. Jadi gimana mereka bisa menegur kalau mereka hidupnya sendiri berantakan gitu kan. Jadi bagaimana mereka bisa membela yang lemah kalau mereka juga lemah gitu. Jadi ada hal-hal yang kayaknya implikasi dari apa namanya, dari tugas-tugas ini adalah orang-orang di Tesalonika juga harus membangun diri mereka juga sendiri dalam firman gitu, supaya mereka bisa menguatkan dan juga menjadi saksi gitu. Juga untuk 3 hal yang tidak boleh dilakukan, untuk membalas kejahatan, untuk memadamkan roh, jangan juga untuk menganggap remeh nubuat-nubuat. Nah ini juga nubuat-nubuat ini kan nggak cuman kayak penglihatan tentang masa depan gitu ya, tapi juga bisa jadi dia kayak apa namanya, teguran dari Roh Kudus gitu kepada pemimpin jemaat, kemudian dia menyampaikan kepada jemaat. Jadi nggak boleh untuk memandang remeh teguran-teguran itu supaya kita nggak memadamkan roh juga. Kalau jemaat itu mereka mengabaikan atau memandang rendah, mereka nggak akan menaati itu, mereka akan memadamkan roh dalam diri mereka dan kayak tadi kita bilang nggak bisa memiliki hikmat dalam kehidupan mereka. Oke, ya kita sudah simpulkan ya dari belasan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan yang mengajarkan kepada kita saat ini. Jadi teman-teman ketika menggali 1 Tesalonika jangan hanya kutip, tetaplah bersyukur tanpa melihat konteksnya, tanpa melihat ayat sebelumnya, atau tetaplah berdoa gitu ya. Ada latar belakang kenapa Paulus bilang tetap berdoa, kenapa Paulus bilang tetap bersyukur gitu ya. Jadi mari sama-sama kita belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan maksudnya. Nah, ini ada pertanyaan dulu Kak. Oh, dari ada pertanyaan. Nehemia Chris. Dia bertanya, apa artinya mengejar kebaikan bagi semua orang dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara kita menghindari balas dendam dalam situasi sulit? Ayat 14 sampai 15. Ini Nata atau Elan mau jawab pertanyaan dari Nehemia Chris? Apa artinya mengejar kebaikan bagi semua orang? Kemudian yang kedua, bagaimana cara menghindari balas dendam dalam situasi yang sulit? Ini dari ayat yang ke-14 dan juga ayat ke-15. Silakan, siapa yang mau jawab? Ya. Mungkin saya dulu, Pak Yudho. Dulu. Silakan. Apa artinya mengejar kebaikan bagi semua orang dalam kehidupan sehari-hari? Terus bagaimana cara kita menghindari balas dendam ya? Ya, kembali lagi kalau bahasanya Nata tadi kembali ke Kristus ya, apa ya, kita melakukan apa yang baik dan enggak melakukan apa yang jahat karena Tuhan telah mengasihi kita. Ketika Tuhan telah mengasihi kita, kok output yang dikeluarkan kok malah jahat gitu. Kan kita udah menerima input yang baik gitu. Itu kalau jawaban saya. Oke, thank you Ellen. Kalau dari Nata? Oke, nambahin aja ya. Mengejar kebaikan, mengejar shalom sih. Mengejar shalom dalam kehidupan sehari-hari. Mengejar damai sejahtera itu. Karena ada yang, misalnya, mungkin dalam diri aku sendiri gitu ya, tidak mengejar shalom itu. Tapi ya udah, oh ya aman-aman aja kok gitu. Tapi yang sebenarnya yang dimaksud Tuhan juga, Tuhan tuh ingin kita mengejar, mengusahakan. Ya peka terhadap apa yang terjadi di jemaat, jangan sampai akhirnya oke, everything is fine gitu, tapi sama seperti yang tadi di ayat 21, ujilah segala sesuatu, selalu terus menguji apakah ada yang salah, sudah menyimpang, apakah itu sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terus bagaimana cara kita menghindari balas dendam? Berbuat baik aja deh, berbuat baik aja, usahakan shalom. Entah respon orangmu kayak gimana, Tuhan bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Oke. Bahkan dia juga pernah bilang ke saya, balas dendam terbaik adalah dengan melakukan kebaikan. Ya, memang bagaimana cara kita menghindari balas dendam ya, memang jangan membalas dendam karena bukan itu yang Allah inginkan ya. Bahkan dari belasan ayat tadi yang kita gali emang ada kata
untuk balas dendam lah gitu, enggak kan? Tapi benar-benar tadi mengasihi musuh dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan gitu. Lakukan tetap hal yang baik. Apakah itu jahat yang dilakukan ke kita gitu, tapi tetap kerjakan apa yang Allah kehendaki gitu. Oke, ini masih ada tanggapan juga dari Rebecca. Ucapan syukur harus keluar dari hati kita. Dari Nehemia, roh sangat berperan penting pada waktu itu, bahkan sampai sekarang, memberi kekuatan di tengah penganiayaan, menuntun mereka dalam kebenaran, dan berperan dalam karunia roh. Ya. Oke, kita akan lanjutkan ya teman-teman di bagian berikutnya. Dalam kehidupan jemaat, nasihat mana yang dapat Anda terapkan dalam kehidupan berjemaat di gereja Anda? Ini dilihat dari jemaat saat itu, mana nih yang bisa diterapkan dalam kehidupan gereja teman-teman? Silakan, mungkin dari Elan dulu. Oke, kalau bagian yang di 1 Tesalonika 5:12-22 ini saya ngambilnya yang menegur yang tidak tertib untuk kepada semua orang gitu. Saya masih untuk saat ini ya sulit untuk menegur orang-orang yang nggak sejalan sama saya. Maksudnya kalau kamu nggak bisa diatur ya wes, saya cuek gitu. Tetapi di ayat-ayat ini saya diingatkan itu sih untuk menegur orang-orang semua jemaat gitu. Kalau di bahasan hari ini kan jemaat Tesalonika. Kalau saya berjemaat di gereja saya harus menegur semua orang. Gimana di gereja Nata? Kalau aku ayat 21 sih. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dan ini menguji segala sesuatu gitu. Dari pelayanan, dari apa yang dirancangkan, apa yang diplanningkan, atau mungkin ada pelayanan misi dan segala macam. Selalu kembali lagi, ujilah segala sesuatu itu, apakah itu untuk Kristus, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan, apakah itu benar-benar kita melakukannya untuk Tuhan atau enggak. Itu sih, kan ketika kita berdoa, dan juga tetaplah berdoa, bersukacita, semuanya itu perlu untuk diuji lagi. Contohnya mungkin ketika kita mengucap syukur gitu ya, untuk misalnya kita mengucap syukur ada satu acara gereja yang tercapai gitu. Mengucap syukurnya apa nih? Mengucap syukur udah terlaksana, atau mengucap syukur karena Tuhan baik sudah menolong gitu, sudah memimpin gitu. Jadi ujilah segala sesuatu itu benar yang jadi insight buat aku hari ini. Ya, oke. Tadi kalau aku sih tadi ngeliatnya menghargai pemimpin ya, menghormati dan menghargai pemimpin gitu. Kalau di gereja aku juga kayaknya yang bisa dilakukan pertama-tama itu dulu gitu, karena ordo dari atas ke bawah gitu kan kalau gereja itu kan. Jadi menghargai apa yang disampaikan, menghargai orangnya, menghargai juga waktunya dan sebagainya gitu. Kemudian tadi yang dari Nata juga menguji segala sesuatu dan memegang yang baik gitu. Menguji segala sesuatu yang memegang yang baik ini tadi konteksnya itu dalam nubuat-nubuat ya, nubuat-nubuatan gitu. Kalau dalam konteks sekarang mungkin penyampaian firman Tuhan gitu, atau penyampaian renungan gitu, atau apapun yang berasal dari penguraian Alkitab gitu. Ya tadi aku sampaikan juga ini juga mungkin berhubungan dengan orang-orang Liberia gitu, menguji apa yang disampaikan dengan yang ada tertulis dalam Alkitab gitu. Orang-orang jemaat harus juga pintar, nggak hanya untuk menerima firman Tuhan dari pendeta saja atau dari penatua atau dari petugas yang lain gitu, tapi juga mereka harus belajar juga untuk kalau istilahnya Bu Yulia itu memasak makanan sendiri gitu. Terbiasa baca Alkitab, terbiasa untuk menggali Alkitab, sehingga ketika ada sesuatu yang disampaikan dalam persekutuan atau dalam ibadah gitu, mereka juga bisa mengklarifikasi, tapi juga bisa menguatkan gitu ya, meneguhkan apa yang sudah didapat dari ibadah itu gitu. Karena biasanya itu kan kalau ditanya dari hari Minggu ini ibadah, khotbah, kemudian dari minggu depan ditanya gimana, masih ingat nggak gitu. Kadang jemaat lupa gitu, karena sebenarnya mereka jarang-jarang ada yang menggali lagi gitu, ada yang menambahkan lagi dari penggalian atau PA mereka masing-masing. Kupikir itu sih. Ya. Dari gerejaku. Ini ada satu tanggapan dari Kak Gotes.
tadi ya terkait apa yang disampaikan Elan, bukan yang tidak sejalan dengan kita Kak, Oh iya. karena jalan kita juga belum tentu benar, harus sejalan dengan kebenaran firman Tuhan ya. Iya. Sekali lagi harus kembali kepada Alkitab ya. Ya, oke. Jadi kita sudah mendapatkan bagian-bagian yang sekiranya juga perlu didoakan, digumulkan, dan juga mungkin perlu disampaikan kepada gereja kita ya, terkait bagian-bagian ini yang sangat penting sekali dan relate sekali, karena saat itu Paulus sampaikan ke gereja, dan kita saat ini juga bergereja. Jadi perlu kita terus doakan juga untuk gereja kita, dan mungkin kalau kita terlibat banyak, sangat mungkin untuk kita juga terlibat untuk menyampaikan bagian ini. Nah, kita akan lanjut di bagian diskusi, mengapa Paulus meminta jemaat Tesalonika untuk mengucap syukur dalam segala hal, padahal mereka sedang menghadapi keadaan yang sulit. Ya, ini dari Nata dulu, silakan. Kenapa ya? Menguatkan Apa ya? sebagai seorang Paulus sebagai leader dalam jemaat Tesalonika, mungkin banyak sekali goncangan gitu ya, apalagi jemaat gitu ya yang terjadi. Dan di ayat sebelumnya, tetap di pasal 5 juga, Paulus sudah mengingatkan untuk berjaga-jaga akan hari Tuhan. Dan setelah berjaga-jaga akan hari Tuhan, apa nih yang dilakukan konkretnya? Nah, gitu. Dan benar-benar di sini Paulus tuh sebutinnya tuh detail gitu ya. Detail dan jelas gitu. Benar-benar tegurlah, hiburlah, belalah gitu, sabarlah. Kayak kalau saya gitu ya, saya guru gitu kan, guru TK. Benar-benar kayak anak kecil yang harus jelas satu-satu. Ini gitu, harusnya gitu. Tapi kenapa sih jemaat Tesalonika diberitahu itu? Waktu saya baca juga di beberapa sumber, karena yang dimaksud Paulus di sini tuh nggak cuman hanya sekedar oke, jemaat saling bertumbuh bersama. Oke, kita tetap kuat menghadapi tekanan dari luar ketika banyak orang melawan Kristus gitu. Tapi benar-benar dia kasih apa ya istilahnya, hal yang konkret, detail, dan jemaat Tesalonika tuh dari berbagai kalangan, dari berbagai kalangan, kognitifnya juga, mereka bisa memahami apa sih yang Tuhan mau. Jadi tegurlah, hiburlah, belalah, janganlah padamkan roh, janganlah anggap rendah. Jadi benar-benar Paulus menekankan hal ini untuk dilakukan, actionnya nyata. Gitu. Oke, ada tambahan dari Elan? Mengapa Paulus meminta jemaat ya untuk mengucap syukur? Mungkin mengucap syukur itu bisa merubah perspektif kita, Kak. Dari yang awalnya bersungut-sungut, melihat dari perspektif lain ya, oh kita harus mengucap syukur apa yang Tuhan, semisal saya ini dalam masalah gitu, apa yang Tuhan maksudkan sih dalam masalah saya ini, yang saya hadapi ini. Oh, saya harus menjalani ini dengan kekuatannya Tuhan. Gitu. Ya, merubah mindset kita. Mengucap syukur itu maksud yang saya dapatkan di ayat ini adalah merubah mindset kita. Iya, thank you. Itu juga tadi di penggalianku, aku juga dapat tuh kayak mengucap syukur dalam segala hal itu kayak apa namanya di ayat 18 itu adalah satu kehendak Allah gitu kan. Kehendak Allah bagi orang Tesalonika gitu. Di situ juga nunjukin bahwa tadi aku sempat bilang Tuhan tuh berdaulat bahkan dalam penderitaan mereka, dalam penganiayaan yang mereka hadapi gitu. Nah, tapi juga tadi mengucap syukur itu dalam keadaan sulit itu juga kayak jadi kesaksian gitu. Jadi orang yang nggak percaya juga ngelihat ini kok orang Kristen dianiaya, ditindas, pokoknya dilarang dalam segala hal gitu, jadi musuh gitu, dipermusuh gitu kan. Itu juga jadi kesaksian gitu. Kok mereka masih bisa bersukacita sih? Kok mereka masih bisa mengucap syukur sih gitu? Itu juga bisa jadi kayak kesaksian kepada orang lain tentang iman yang kita atau orang Kristen pada saat itu miliki gitu. Kemudian juga mereka juga mengucap syukur juga dapat memperkuat ikatan antar anggota jemaat kayak tadi yang tawar hati, melihat yang teman yang lain dalam penganiayaan yang sama juga bisa mengucap syukur, dia juga dikuatkan gitu. Jadi nggak hanya dalam bentuk nyata ditegur atau dihiburkan, tapi juga dengan sikap hidup
jemaat juga yang mengucap syukur dalam segala hal, itu juga bisa jadi kayak kesaksian atau memperkuat teman-teman mereka juga yang lain. Jadi kayak saling membangun, tapi bukan membangun yang satu lebih tinggi atau lebih rendah gitu, tapi satunya mengucap syukur dan hatinya juga boleh melihat dia dalam keadaan sulit itu bisa mengucap syukur. Gitu. Iya. Jadi kita diminta ya untuk terus melatih diri kita mengucap syukur, bukan hanya sesekali, tetapi senantiasa gitu ya, tetap selalu mengucap syukur gitu ya, supaya kita bisa terlatih imannya, dan ketika diperhadapkan lagi dalam penderitaan itu bukan jadi satu hal yang berat, karena Allah sendiri pun sudah menyampaikan gitu ya harapan-harapan di dalam ucapan syukur gitu ya, di mana Allah terlibat langsung, Allah terlibat aktif gitu dalam kehidupan kita, dan ini membangun kita menjadi manusia-manusia yang dewasa, bukan manusia yang bermental apa ya, anak-anak manja gitu yang harus selalu diberikan asupan-asupan kayak gitu. Tetapi ketika kita mengucap syukur, ini adalah langkah iman, kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan kita gitu ya. Ya, ayat-ayat ucapan syukur sangat banyak. Dan ketika Paulus ngomong ini juga bukan satu hal yang baru gitu, karena Paulus pun pasti mengalami hal yang sulit, dan dorongan ini juga mengingatkan dirinya sendiri ya untuk tetap bersyukur dalam keadaan yang dihadapi. Nah, teman-teman di rumah silakan bagikan aplikasinya ya. Kita masuk di bagian terakhir hari ini. Apakah teman-teman mengalami kesulitan nih untuk mengucap syukur? Nah, ini sekarang ke kita semua ya. Kita sudah menggali banyak sekali teori hari ini tentang ayat-ayat ini. Sekarang bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita? Susah nggak mengucap syukur? Kalau susah mengapa? Kalau nggak mengapa? Silakan bagikan dari Elan dulu, atau teman-teman di rumah juga tulis ya di kolom komentar. Silakan. Oke, mungkin dari aku, puji Tuhan saya masih bisa mengucap syukur. Dalam segala kondisi saya masih, puji Tuhan masih bisa melihat kebaikan Tuhan. Gimana dengan Kak Yudo dan Kak Roma? Apakah iya, masih bisa bersyukur? Oke. Sebelum ke kita, Nata dulu deh. Nata dulu. Gimana dengan Nata? Sulit. Sulit ya. Ini Elan harus belajar Nata nih. Tuh. Belajar mengucap syukur. Kalau ngomong sih bisa sih, tapi actionnya. Oke, aku mengucap syukur untuk hari ini. Aku bersyukur aku sudah bekerja hari ini sampai sore gini. Oke. Tapi dalam bekerja, aduh malas banget sih gitu, atau nggak ngeluh, atau dalam pelayanan di gereja juga kayak gitu. Itu sih yang sering gitu ya dalam hati sih sering terjadi gitu. Dan memang sulit, apalagi dengan semakin hari pasti Tuhan itu semakin membawa kita untuk bertumbuh di dalamnya. Itu semakin ada ujian-ujian ke depannya, dan aku percaya itu juga bagian dari perjalanan iman aku juga gitu. Bagaimana Tuhan menguji aku terus gitu, walaupun ups and down, tapi aku mengakui itu sulit. Dengan sungguh kerendahan hati Tuhan, aku mengakui itu sulit. Tapi tadi janganlah padamkan roh dalam hati kita. Betul sekali. Oke. Nah, gimana Kak Yud? Iya, kalau dari aku sulitan ya. Dulu iya sih, tapi setelah ditempa ada banyak hal yang membuat saya sekarang ini nggak lebih buruk daripada sebelumnya gitu, bisa mengucap syukur. Iya, belajar untuk penyertaan Tuhan. Kemarin juga waktu baca-baca ada hal yang ternyata mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Ini dari Mika ya, dari pembacaan kitab Mika gitu. Hal-hal yang Tuhan sudah lakukan di masa lampau, itu akan Tuhan lakukan lagi di masa depan, dalam kehidupan kita sekarang juga. Itu jadi kayak apa ya, pengingat gitu. Itu kayak Roh Kudus ya, Roh Kudus dalam hidup kita tuh mengingatkan apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita gali dari firman Tuhan gitu, dan menguatkan kita kembali gitu. Jadi mengingat perbuatan Tuhan yang baik, yang hidup, yang terus hadir dalam setiap kehidupan kita, itu memudahkan gitu untuk bisa mengucap syukur walaupun dalam keadaan yang sulit. Amin. Ya, Roma, kalau bisa dibilang pernah ada di titik itu ya, ketika sulit untuk bersyukur, tepatnya karena susah untuk menerima diri, terus suka membanding-bandingkan hidupku dengan orang lain dan sebagainya gitu. Ternyata itu tuh bisa jadi racun gitu. Tetapi ketika perlahan-lahan aku istilahnya berdamai dengan
istilahnya berdamai dengan diriku dan menerima itu tadi ya, tentang bagaimana Tuhan membentuk aku, Tuhan menjadikan aku, dan nggak ada alasan aku untuk nggak bersyukur dengan apa yang aku miliki, dengan apa yang Tuhan kasih sampai titik ini. Ya sekarang nggak ada alasan aku untuk nggak bersyukur sih. Apalagi beberapa waktu lalu juga sempat baca satu buku, ketika kita seringkali kita bersyukur untuk hal yang besar, yang kelihatannya gede yang Tuhan lakukan gitu ya, gak, oh bersyukur ya karena dapat mobil, karena dapat ini kayak gitu. Tapi untuk hal yang kecil itu tuh sulit banget untuk kita syukuri gitu ya. Untuk mungkin untuk nafas yang tiap hari pun Tuhan kasihkan, ini satu ucapan syukur yang terbesar gitu. Karena ada banyak orang juga yang tidak menikmati seperti yang kita nikmati, misalnya harus pakai oksigen di rumah sakit dan sebagainya gitu. Kita masih bisa melihat udara yang hijau, masih melihat tumbuh-tumbuhan, dan dari bagian itu juga diajak gitu loh. Seberapa banyak sih kita sering melihat hal-hal yang kecil yang terjadi di sekitar kita, dan sebenarnya ini jadi satu momen untuk kita bersyukur untuk apa yang Tuhan jadikan gitu ya. Jadi sangat tertohok juga sih ketika pernah belajar dari buku tersebut dan juga diingatkan dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, itu sih. Nah, tapi di bagian lain teman-teman, kalau misalnya kesulitan, apa yang teman-teman lakukan ketika mengalami kesulitan untuk bersyukur? Nah, sekarang dari Natal dulu, terus nanti lanjut ke Elan. Oke, cara aku konkretnya sih selalu berdoa, minta Tuhan puji aku. Kadang aku nggak ngerasa, hal-hal kecil itu adalah hal yang luar biasa, anugerah yang Tuhan kasih gitu. Tapi selalu berdoa, dan berdoa mungkin tips juga sih, berdoanya emang bener-bener bilang Tuhan puji aku gitu. Apa yang aku lakukan hari ini, itu apa yang mungkin aku terlewat, apa yang mungkin aku nggak mengucap syukur. Itu pertama. Kedua, aku journaling, dan mungkin diary gitu ya, journaling. Itu sangat menolong banget sih, dan sambil menulis, sambil aku juga mengingat apa yang terjadi satu hari ini gitu, dan hal-hal kecil mungkin akhirnya bisa ternotis gitu, tadi pagi jam segini aku gini-gini nih, tulis gitu. Dan itu juga membantu aku banget ketika udah seminggu kemudian aku baca lagi jurnal aku, dan aku mengucap syukur untuk hal itu, dan itu yang menjadi semangat yang baru lagi gitu dalam menghadapi minggu-minggu yang baru. Dan yang ketiga adalah membaca Alkitab, baca dan baca. Dengan membaca Alkitab, aku tahu aku semakin mengenal Tuhan, semakin tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupanku, sehingga dalam mengucap syukur pun, ini sih aku pernah sih kepleset lah ini istilahnya ya, mengucap syukur, untung aku nggak kayak dia gitu. Gitu ya, atau untung nih aku nggak kayak si A atau si B. Bersyukur tapi itu nggak bersyukur sebenarnya menurut aku ya. Itu sebenarnya membandingkan diri dengan orang lain. Tapi bersyukur yang dimaksud Tuhan dari penggalian Alkitab pada malam hari ini kan yang dikehendaki Allah. Karena Kristus di dalam kita, anugerah yang Tuhan kasih. Jadi bukan karena orang lain, bukan karena hal-hal eksternal dalam hidup kita, tapi memang benar-benar kasih Tuhan itu yang menggerakkan hati kita untuk mengucap syukur. Dan itu nggak bisa kalau Roh Kudus nggak tolong kita. Jadi berdoa, baca Alkitab. Gitu. Thank you, Nata. Ya, Dari Elan? Ketika mengalami kesulitan bersyukur, saya ini sih, mungkin tahun ini saya belajar untuk tidak mengasihani diri. Terus yang kedua itu apa ya? Ketika saya tidak mengasihani diri, saya nggak sambat. Apa ya bahasa? Itu bahasa Jawa, tapi mengeluh gitu. Nggak banyak mengeluh. Mengeluh boleh, tapi jangan banyak-banyak gitu. Kalau saya, karena mengeluh itu masih manusiawi. Itu sih. Terus mengingat apa yang sudah terjadi. Kayak, kemarin Tuhan pernah pernah kasih tantangan seperti ini gitu. Ya udah, ketika saya menjalani tantangan yang berikutnya, saya harus ingat sama Tuhan. Tuhan masih stay kok sama saya, sampai sekarang masih stay gitu. Itu sih. Oke.
Ya, thank you Elan ya. Teman-teman di rumah juga sharing nih terkait aplikasinya malam hari ini dari Betul. Kak Gota. Saya terus belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal, Kak, karena saya menyadari saya ada sampai hari ini karena anugerah dan kasih Tuhan. Kak Rebecca juga, jangan sulit, kita tetap belajar untuk mengucap syukur. Iya, Iya, betul sekali. amin. Oke, dimampukan semua ya teman-teman ya, dari ayat yang digali malam hari ini pasti bukan suatu kebetulan loh kok dapat ayat ini gitu ya, tapi pasti Tuhan ada maksud untuk mengingatkan, menegur kita juga malam hari ini. Mungkin bukan Nata atau Elan saja yang belajar, tapi kita berdua juga sangat belajar dan tertohok juga melalui kebenaran yang boleh kita gali bersama. Mengingatkan kita akan kasih-kasih dan kebaikan Tuhan gitu ya. Jangan melupakan kebaikan Tuhan kalau penggalian kitab Mika sih kemarin ya. Daftarkan apa saja ucapan-ucapan syukur yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita gitu ya. Ketika kita mendaftarkan dan melihat tadi journaling yang dikatakan oleh Nata itu menolong kita untuk ternyata terlalu besar kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita bahkan dalam keadaan yang tidak baik atau mungkin dalam penderitaan sekalipun gitu. Oke, Kak Yuda akan memberikan kesimpulan ke kita semua. Iya, dari PA hari ini kesimpulannya adalah mengucap syukur itu adalah bagian yang integral atau bagian yang penting dalam kehidupan orang Kristen gitu. Dan kita mengucap syukur tuh bukan dengan kekuatan kita sendiri, karena kita mengucap syukur dalam tadi pengenaan kita itu bukan hanya dalam hal-hal yang baik atau waktu yang baik, tapi juga terutama dalam kondisi-kondisi atau situasi yang sulit gitu. Karena kita mengucap syukur bukan karena demi keinginan kita, tapi karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Amin. Ya, tetaplah bersyukur, ucap syukurlah senantiasa. Dan Julius juga kasih jempol ya. Saya nggak tahu, tapi mungkin artinya setuju gitu ya. Oke. Ya, teman-teman di rumah, Nata, Elang, terima kasih sekali lagi sudah bergabung dan juga banyak sharing kepada kita semua. Tetaplah menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa bersyukur. Oke, kita akan tutup. Dan kalau teman-teman ada yang ingin menjadi guest seperti Ellen dan juga Nata, ingin belajar, kita ya. Iya bisa. Kita, supaya bisa jadi guest seperti teman-teman hari ini. Dan kita juga pasti akan memandu juga, supaya teman-teman juga bisa belajar juga, terutama tentang SABDA itu ya, metode SABDA itu. Oke, nah kita akan tutup untuk serangkaian acara kita hari ini. Silakan Nata bisa menutup dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, momen yang indah, kami kembali belajar untuk mengucap syukur seperti yang Kau kehendaki di dalam Kristus Yesus. Dan kiranya kami dapat terus melakukan hal itu. Kami, baik kami yang menggali, kami juga yang mendengarkan, teman-teman yang menonton live, kiranya semua mendapatkan berkat kasih daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih teman-teman, kita pamit semuanya. Salam Ayo PA. Dan minggu depan di dalam akhir dari tema Thanksgiving kita akan membahas tentang tema ucapan syukur ya. Jangan khawatir tetapi mengucap syukurlah. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Ini akan menutup juga dalam tema November dan juga akan membahas sedikit ya, karena minggu depan juga di minggu Thanksgiving ya, kita akan mengulik sedikit tentang Thanksgiving teman-teman. Jadi pastikan tetap hadir jam 19.30 hari Senin waktu Indonesia Barat melalui Instagram Live dari ayo.pa.